Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dayna kal kautsar wassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang masuk dalam golongan wa kunu ma'asyadiqin, golongan hamba Allah yang jujur, golongan hamba Allah ma'asyabirin, yang sabar. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan BPA yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan, yang masih istiqomah. Kehidupan yang terjadi sekarang ini sering sekali memberikan kita nuansa yang kadang beda. Kadang seperti apa yang kita inginkan, kadang setengah-setengah, bahkan kadang sebaliknya. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun manusia terbelah-belah menjadi beberapa golongan selama di dunia dan bahkan nanti di akhirat. Yang membedakan, yang membagi, dan yang membedakan golongan adalah daripada amaliyah kita sendiri, kita masing-masing. Amaliyah yang kita lakukan benar menurut kita belum tentu benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang Allah berikan kepada kita, taat menurut kita belum tentu taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang terjadi yang menghipnotis kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah bisikan-bisikan iblis, hipnotis yang berbau agar kita tidak menyentuh Al-Qur'an. Innahu laqur'anun karim fi kitabum maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilal mir rabbil alamin. Ke kanan maupun ke kiri, ke depan maupun ke belakang, ketika kita melangkah, kadang tidak pernah terfikirkan dan tidak pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Apakah langkah kita ini benar menurut kita, juga menurut Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru akan membawa kita ke jenjang kemaksiatan yang lebih dahsyat dan dosanya akan berat dan bahkan menghinggapi kita untuk senantiasa mengumbar syahwat. Ini sering terjadi, sering menghipnotis pada diri kita tanpa sadar, tanpa sengaja, bahkan secara disengaja. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Inilah yang dinamakan dengan kehidupan yang penuh dengan ujian. Kembali lagi ke ujian. Di dalam surat Al-Fajr ini dijelaskan, inna rabbaka labil mirsyad. Inna rabbaka, sesungguhnya Allah ini, Rabbi Tuhan, labil mirsyad, benar-benar mengawasi. Mengawasi apa? Inna rabbaka labil mirsyad, mengawasi kehidupan, mengawasi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita menerima ujian itu, bagaimana kita menyikapi di dalam
menerima ujian yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita sikapi positif atau sebaliknya kita sikapi negatif? Bahkan justru kita seudar prasangka jelek pada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini. Namun manusia kebersamaannya dengan sifat getir-getirnya kehidupan ini justru membawa manusia semakin murka. Murka dalam apa? Murka memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hamba yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, apa yang Allah berikan ujian ini, hamba yang tidak bisa berterima kasih, senantiasa menganggap ini merupakan suatu ketidakadilan, inilah yang memancing Allah murka kepada hambanya. Makanya Allah di sini sebutkan inna rabbaka labil mirsad. Fa'amal insanu, maka adapun manusia, fa'amal insanu, adapun amal-amal manusia yang ada, tindakan-tindakan manusia yang ada, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah mengujinya, fa'akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amah, dan memberikan kesenangan, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Jadi ketika manusia ini diberikan ujian, kemudian idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah, menganggap ujian-ujian ini suatu kemuliaan bagi hamba Allah yang sedang diuji, maka inilah hamba Allah, hamba kesayangan Allah, ciri-ciri yang akan lulus dengan ujiannya. Di sini disebutkan fayaqulu Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Pernahkah kita berpikir seperti ini dengan ayat ini? Pernahkah ketika kita diuji dengan pahit getirnya kehidupan ini, kemudian justru kita, ya Allah, Engkau sayang kepadaku, Engkau mencintaiku, ya Allah, aku pun cinta kepadamu dengan ujian yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Ini tanda sayangnya Engkau kepadaku. Pernahkah manusia berpikir seperti ini? Maka tadi yang Ustaz bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hamba Allah yang jujur dengan kejujurannya, hamba Allah yang dengan kesabarannya luar biasa, ini akan menggugah segala apa yang terjadi dengan hiruk pikuknya si iblis ini, yang tidak berhasil menggoyahkan iman pada mereka-mereka seperti hamba Allah yang diuji dalam keadaan seperti ini, masih sayang cinta sama Allah. Hebat. Inilah hamba Allah beriman. Dan ini kalau sekarang ini, ketika dengan ekonomi kondisi di akhir zaman ini 2025, dengan kondisi seperti ini, baik ketirnya seperti ini, ketika kita lihat di mana-mana emosi di jalan raya merajalela, tawuran di mana-mana, tidak ada kebersamaan, saling menghibah, saling memfitnah, tidak ada keselarasan, agama sama agama diadu, ulama sama ulama diadu, tidak ada kepahaman, tidak ada saling kepengertian. Disinilah sudah ciri-ciri akhir zaman, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Kok bisa mensyukuri nikmat dengan nikmat Allah, dengan ujian yang Allah berikan, semua punya sifat seperti ini, maka semua akan adem-adem aja. Semua akan santai-santai aja. Tidak akan ada penyakit kalau nggak ada virus. Orang sakit flu pasti ada virus. Sedangkan virus kehidupan ini bersumber dengan bisikan-bisikan iblis yang sudah di-set sedemikian mungkin dengan dewanya, Tuhannya iblis ini mengeset sedemikian mungkin menghancurkan umat Muhammad.
untuk diajak menemani kita nanti di neraka. Wa'adallahul munafikina wal munafikati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah. Allah melaknat. Walahum adzabun muqit. Masya Allah. Dengan ayat ini, jadi mereka yang dengan ujian ini bisa menerima dengan legowo, maka ini merupakan suatu nikmat. Di sini disebutkan fayaqulu rabbi akrama. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu, namun apabila Allah dengan mengujinya, faqaddara, lalu dia membatasi alaihi, atas dirinya rezekinya. Fayaqulu rabbi, maka dia berkata, Rabbi ahannan, ya Allah, engkau telah menghinaku. Menghinakan aku, dalam arti menghinaanku, dari ini artinya adalah memiskinkan aku. Kemudian dia tidak bisa bersyukur, malah justru sebaliknya dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berketele, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala tindakannya. Dia segala arogansi yang dia punya, menyantap segala apa yang itu Allah larang. Santapannya luar biasa, pingin kaya mendadak seperti instan, dengan cara yaitu nyembah selain Allah, yaitu nyembah iblis. Berbagai macam cara, padahal sudah disebutkan dalam segala sesuatu bahwa dunia ini sifatnya fata morgana. Kala bala tukrimuna yatim, kala sekali-kali tidak, bala bahkan kamu tidak, tukrimuna yatim, memuliakan anak yatim. Satu dilanggar, harta anak yatim disantap begitu aja demi kesenangan sesaat. Apapun itu dia tidak bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Apapun yang disebutkan sebagaimana riba tetap disantap. Padahal sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kalau kita orang mukmin, jauhi segala sesuatu yang berbau riba. Apapun bentuknya. Ada niat untuk menjauhi riba, suatu hal yang Masya Allah. Niat aja sudah bagus. Pertama, kala bala tukrimunal yatim. Kemudian dilanjutkan, wala takhuddu. Dan juga tidak lagi takhuddu, mengajak ala tu'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin, memberi sedekah orang miskin. Padahal disebutkan al-jannatu mustaqati ila arba'ati nasari. Salah satu golongan 4 ini, salah satunya talil Quran wa hafizil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil syi'an, memberi makan kepada mereka yang sedang lapar. Suatu kemuliaan yang luar biasa. Dengan ikhlas, ridha kita untuk memberi kepada fakir miskin. Ini temah tidak. Di sini disebutkan wala takhuddu ala tu'amil miskin. Wa ta'kuluna tsuratal aqlal lama. Wa ta'kuluna, sedangkan dan yang dia kalian memakan tsuratal, harta warisan. Aqlal lama, mencampur adukan. Sudah memakan harta warisan, mencampur adukan, mana yang halal, yang haram, dicampur aduk. Mereka kenyataannya yang terjadi, yang berebut harta waris, hidupnya tidak akan mulia. Ini sudah qadri qori wa syahrihi. Justru sebaliknya, ketika kita menerima harta waris, harus hati-hati. Bahwa ini ada nggak di balik belakang ini akan menjadikan suatu sebab dan musibah. Datangnya suatu musibah. Maka alangkah baiknya banyak mereka yang takut untuk menerima harta warisnya ini, kemudian dia jual harta warisnya ini, kemudian dia wakafkan untuk kegiatan yang berhubungan jariah. Ini bagi mereka yang punya iman. Ini sudah orang tuanya mewakafkan untuk bikin musola. Anak keturunannya berebut lagi, mengungkit lagi,
tanah yang sudah ditempati untuk ibadah. Untuk ini harus dibeli atau diuangkan. Wakaf sudah enggak laku lagi. Ini namanya memutuskan, yaitu apa namakan amal jariah almarhum yang sudah meninggalkan wakaf. Dosanya tidak bisa dibayangkan lagi apapun yang terjadi. Masya Allah. Kalau mereka sanggup menahan dosa, sanggup menerima dosa-dosanya, silahkan. Kalau mereka hamba Allah yang beriman, dia tidak akan sanggup menahan atau menerima dosanya, dia tidak akan berani. Makanya hati-hati dengan harta. Di sini sebutkan suratan aklal lama, harta warisan. Rata-rata dengan warisan ini pasti ada yang bagus tapi 1001. Tapi rata-rata mereka ini selalu mencampur adukkan. Bahkan berani karena warisan berani membunuh orang tuanya sendiri. Karena warisan berani membunuh adiknya sendiri. Semuanya ini adalah tipu muslihat iblis agar apa? Agar kita menjadi penghuni neraka selamanya. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang berbau waris tidak akan tenang hidup kita. Allah sudah memerintahkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Berusahalah kita untuk mencari rezeki dari Allah dengan kita, keringat kita sendiri, hasil jerih kita sendiri. Jangan mengandalkan segala sesuatu. Harta waris yang kita jual paling banter-banternya 3 tahun, 4 tahun selesai. Katanya ada harta waris 7 turunan kagak habis. Tidak mungkin. Apapun bentuknya, jika Allah menghendaki kun fayakun, habis dalam sekejap, habis. Banyak mereka-mereka yang sudah terjadi kehidupannya ketika menerima waris atau menerima harta dari jualan segala apa yang berbau waris dengan uang yang miliaran, 4 tahun sudah selesai, kembali lagi dia miskin. Artinya apa? Ternyata harta itu tidak akan menjamin kita kekal abadi selamanya. Ternyata yang bisa menjamin kekal abadi kita selamanya adalah apa? Yaitu warisan au ilm intafau bi, ilmu yang bermanfaat, yang bisa mendidik kita mencari ekonomi, membuat suatu usaha, berusaha semaksimal mungkin, mencari yang halal. Ini yang penting, yang bisa membangkitkan kita untuk punya usaha. Mereka pengusaha sukses, lihat aja bagaimana backgroundnya dia. Dia orang nggak punya. Banyak pengusaha sukses di belakangnya dulu adalah seorang penjual koran, menderita. Sekolahnya aja tidak layaknya sebagaimana sekolah. Dia sekolah sambil jualan. Banyak kejadian-kejadian mereka yang sukses seperti ini. Artinya apa? Intinya apa? Selama mereka masih senantiasa berikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selama itu juga Allah membukakan pintu rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, innallaha baliul amru qad ja'ala likulli syai'in qadra. Rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika memang seperti apa kesulitan apapun, jika kita bertakwa kepada Allah di dalam usaha ikhtiar kita, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Datangnya rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka dari mana arahnya. Yang penting kita berusaha. Seekor ayam ketika mau keluar dari kandangnya, pasti dia akan mendapatkan makan. Kalau dia tidak mau keluar, dia nggak mendapatkan apa-apa. Sama dengan Allah perintahkan hambanya berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Selama hamba itu mau berusaha, maka Allah akan merubah segala nasibnya, segala kehidupannya menjadi kehidupan yang lain. Tetapi kalau hamba itu tidak berusaha, cuma diam saja, maka apa yang terjadi? Kita nggak dapat apa-apa. Maka pentingnya ini, instal dirizqo misodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Sodakoh apapun yang kita lakukan, punyanya ilmu, kita sodakoh ilmu, kita akan dicukupi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taquluna trata aqlal lama wa tuhibbunal mala hubban jama wa tuhibbina, dan kalian mencintai mala harta
hubban dengan kecintaan jam'a yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmah. Di ayat ini menegaskan begitu pentingnya untuk kita tidak mencintai harta berlebihan. Harta yang kita punya, kemanapun ketika kita dipanggil Allah sewaktu-waktu, coba kita lihat di jalan tol ada kecelakaan, harta yang dia baik itu Pajero kayak maupun apa kayak mobil apa, ketika sudah tabrakan hancur lebur semuanya, nangis-nangis bahkan membawa maut. Ini artinya apa? Ternyata harta inilah sifatnya fata morgana. Ketika Allah hendaki harta itu diambil oleh yang punya, yaitu Allah. Karena kita tidak bisa megang amanah, maka apa yang terjadi? Harta diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kita nggak mau, diambil harta oleh Allah. Ketika memberikan sedekah ini yang sering terjadi kepada kita ini baik, kita semua harus belajar. Ketika kita memberikan sedekah, jangan sampai kita menyakiti hati si penerima ini. Dengan kata-kata kita, dengan lisan kita. Ingatlah, sedekah itu tidak harus memberi. Ketika memberi segala sesuatu, dengan kita senyum, senyum pun juga bagian daripada sedekah. Mudah-mudahan dengan ayat ini bisa menerangi kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan, ketika kita mendapatkan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa bersyukur, senantiasa taqwa Allah, senantiasa kita bisa menjalankan ke arah taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoraya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.